mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami mempersembahkan doa malam kami menyerahkan untuk Tuhan urapi, Tuhan berkati, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, kalau ada pertanyaan di antara saudara-saudara seiman yang ingin kami supaya menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nanti kami ingin berusaha menjawabnya. Seperti sore hari ini, kami masih ingin melanjutkan jawaban pertanyaan atas Ibu Endah Tri Lestari Salatiga. Ibu Endah Tri Lestari Salatiga mempertanyakan, pertanyaannya bunyinya begini. Di alam akhirat nanti katanya manusia itu diberi rohnya baru, tubuhnya baru, semuanya baru, dan akan dapat berkumpul saling bertemu. Itu sinkronisasinya bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau di dunia seseorang tinggal mati pasangannya lalu menikah lagi, nanti di alam akhirat apakah mereka bertiga dapat bertemu? Itu penjelasannya seperti apa? Nah, ini jawaban yang keempat. Jadi renungan sore hari ini judulnya Suasana Akhirat bagian keempat. Ya, Suasana Akhirat 4. Subjudulnya Ada Surga dan Ada Neraka. Nah, jadi yang lalu sudah kita cermati di bagian pertama, kita dapati melalui penelitian kita akan firman Tuhan bahwa akhirat adalah alam atau tempat di mana roh manusia akan kembali ke sana. Itu sudah kita teliti dari ayat-ayat firman Tuhan ya, karena kita percaya bahwa untuk mengerti alam akhirat, mengerti dimensi kerohanian, itu mencarinya dari firman Tuhan. Kemudian yang kedua kita dapati alam akhirat itu adalah alam yang diingini banyak orang, alam atau tempat yang diingini banyak orang. Lalu yang ketiga adalah suatu alam yang baru atau asing, ya. Jadi yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Nah itu, jadi kemarin sudah kita renungkan, wah berarti kita nggak bisa membayangkan memang, karena firman Tuhan saja mengatakan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Jadi itu sebuah tempat yang diinginkan banyak orang, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, belum pernah didengar, belum pernah dilihat, begitu. Itu suatu tempat yang luar biasa, atau alam yang luar biasa, begitulah. Nah, berikut ini kita cermati yang kita temukan berikutnya. Kita baca dulu Matius pasal 13 ya. Matius pasal 13. Kita akan membaca, saya bagi ke dalam dua bagian, ayat 24 sampai 30, lalu ayat 37 sampai 43. Saya baca untuk kita sekalian. Ini pernyataan Tuhan Yesus ya. Matius pasal 13 mulai ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan lalang, maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu,
seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Selanjutnya, ketika murid-muridnya menanyakan arti dari perumpamaan itu, nah saya baca mulai ayat 37. Saudara yang mengikuti silahkan dilihat ayat 37. Ya. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Nah, sekarang kita dapati Tuhan Yesus menjelaskan tentang keadaan akhir zaman atau akhirat, ya. Itu. Jadi di alam akhirat kita jumpai kecuali ada tempat kemuliaan atau yang lazim disebut kerajaan surga, ternyata di akhirat juga ada tempat penghukuman. Bagi orang-orang yang berbuat jahat, tempat itu populer disebut neraka. Dalam bagian ini dinyatakan di tempat penghukuman itu nanti akan ada kesakitan dan kertakan gigi. Nah begitu. Jadi perumpamaan tadi dengan penjelasannya itu memberikan uraian dengan jelas bahwa nanti di akhir zaman ada tempat kemuliaan dan ada tempat hukuman. Ya. Tetapi ada orang benar yang akan dikumpulkan dalam kerajaan Bapa mereka. Di sebalik itu ada tempat penghukuman di mana orang-orang yang berbuat jahat, yang bukan orang benar di hadapan Tuhan, dikumpulkan, dibuang ke sana dan akan ada kertakan gigi. Nah, ini juga sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Ya, besok akan kita cermati ini di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kalau saudara mau membaca lebih dulu boleh. Tapi besok akan kita cermati, ya. Nah, dalam perumpamaan itu dijelaskan ada tempat kemuliaan di mana Abraham dan Lazarus ada, gitu kan? Ya, saudara nanti kalau mencermati. Tetapi juga ada tempat penghukuman di mana orang kaya itu dibuang, ya, dimasukkan di tempat hukuman. Seperti itu. Jadi kepada siapa lagi kita belajar kalau bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus memberikan pengajaran melalui perumpamaan-perumpamaan ini dan semuanya mengarah dengan jelas bahwa di akhirat nanti ada dua tempat, gitu, yaitu surga dan neraka. Nah, bahkan Tuhan Yesus menyebut berkali-kali tentang adanya tempat penghukuman di alam akhirat. Ya, kalau soal neraka, Tuhan Yesus berkali-kali menyebut, ya. Misalnya di Matius pasal 5 ayat 29, saya baca ya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam
neraka. Ya, jadi Tuhan Yesus menyebut dengan jelas ada neraka itu. Kemudian ada di Matius pasal 10 ayat 28, ya. Tuhan Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Ya, jadi sudah jelas bagi kita umat beriman, ini dasar di mana kita percaya bahwa nanti di alam akhirat, ya, setelah manusia meninggal dunia, itu ada dua tempat, yaitu tempat kemuliaan dan tempat hukuman, surga dan neraka. Kemudian kita dapati bahwa neraka itu adalah hukuman kekal, saudara. Hukuman kekal. Petunjuknya ada di Injil Markus. Disebutkan bahwa api yang ada di tempat penghukuman itu tidak terpadamkan. Ini juga pernyataan Tuhan Yesus lagi. Saya baca untuk saudara, Markus pasal 9 ayat 43. Markus 9 ayat 43. "Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan." Api yang tak terpadamkan. Nah, ini istilah api yang tak terpadamkan atau api yang tidak pernah padam. Ini menunjukkan bahwa neraka itu adalah tempat hukuman kekal, saudara. Ya, kekal. Tuhan Yesus sendiri yang menyebutkan apinya tidak pernah padam. Saya beberapa kali bertemu orang yang tidak serius memikirkan tentang surga dan neraka. Mereka bilang tidak apa-apa masuk neraka, bahkan pakai guyonan. Ini orang Kristiani, saudara, ya. Ya, saya ketemu ini orang ini gitu. Nggak apa-apa masuk neraka, kata mereka. Kebetulan kan temannya banyak campur bintang-bintang film. Dia berkata seperti itu. Maksudnya untuk guyonan, tapi kok tahu kalau bintang-bintang film masuk neraka? Banyak bintang film yang bertobat, ya banyak kok. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada lagi orang Kristiani yang tidak percaya adanya neraka, saudara. Bahkan konon ada seorang dosen yang mengajarkan bahwa neraka itu tidak ada. Wah, dosen teologi itu. Wah, kalau ini tidak bisa ngomong saya. Ya, bagaimana logikanya dan bagaimana dasarnya tidak ngerti, tapi ada. Ya, sampai ke telinga saya. Nah, tapi faktanya di Alkitab kita dapati, ya, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri, ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa surga dan neraka itu ada. Ada tempat kemuliaan di mana orang-orang benar dikumpulkan, dan ada tempat penghukuman atau neraka di mana orang-orang yang tidak benar dihukum. Nah, sampai di sini saya boleh menjawab untuk bagian yang keempat. Sampai di sini dulu ya Bu Indah Tri Lestari, Salatiga. Jadi saya izinkan menyampaikan nilai. Bunyinya, untuk menjawab pertanyaan ini, bunyinya begini. Lebih maju lagi kita dapati ternyata di alam akhirat ada dua tempat, yaitu tempat kesukacitaan, ya, atau surga, dan tempat hukuman kekal atau neraka. Ya, kemarin sudah kita pelajari tempat kebahagiaan atau tempat kesukacitaan. Sekali lagi, lebih maju lagi kita dapati ternyata di alam akhirat ada dua tempat, yaitu tempat kesukacitaan atau surga dan tempat hukuman kekal atau neraka. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 malam.
jam 18. Dan juga ada doa pagi setiap hari-hari yang sama pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi meneliti seluruh isi Alkitab dan doanya lebih rinci. Kalau yang doa malam menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada semua yang sudah setia mengikuti dan mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.